Bapak Muhammad Imran dan Ibu Atminah. Dari bapak ini saya masih keturunan katanya ke atas itu dari Kudus katanya. Kalau dari ibu, nenek atau kakek itu masih keturunan Tionghoa. Kira-kira 5 generasi ke atas. Nyonya saya juga masih keturunan Tionghoa, justru dia itu masih kental. Nenek moyang kami ini datang dari Jawa Tengah, dari Semarang Rembang ketika huru-hara Tionghoa tahun 1740 berapa tahun itu. Ya ada kemungkinan memang nenek moyang kami Tionghoa yang datang ke Semarang itu kan sebagian kan bersama dengan Laksamana Cheng Ho. Gitu. Etnis Tionghoa itu hampir di tiap kecamatan itu ada gitu. Ya di Dungke misalnya bangunan. Dan kemudian di sini di Batang-Batang ini di Kampung Pecinan, di Tamedung itu Kampung Radin namanya. Nah, di Legung yang kita lihat terakhir juga banyak Tionghoa-Tionghoa yang sekarang sudah pergi semua, anak cucunya sudah merantau semua. Ni hao, ni hao. Chào Shanghai, chưa ba. Hao hao. Yêu nở. Vợ yêu学gì? 本来哪里学习？我在努力salah学习。哎呀，我在努力salah也学习了。真的吗？真的。你mau吗？真的，我mau。你mau多久了？我mau 3个年了。你习惯吗？这我很习惯，因为在那儿做朋友。谢谢，不客气。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Wadduha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. By the morning brightness and the night when it's covered with darkness. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Your Lord has not taken leave of you, nor has He detested. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. And the hereafter is better for you than the first. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. And your Lord is going to give you, and you will be satisfied. Alam yajidka yatiman
Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Did he not find you an orphan and give refuge? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberi kecukupan. And he found you poor and made safe, sufficient. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. And he found you as someone who is lacking, and then he gave you enough. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. And as for the petitioner, do not repel. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. But as for the favor of your Lord, report. Di Lembaga Pendidikan Islam Nurul Salah ini juga dikembangkan program bagaimana siswa itu bisa memiliki kemampuan dasar di bidang membaca kitab kuning. Program ini berupa kajian kitab ilmu nahwu dan sorof yang standar, yang umum, mulai dari Jurmiyah, Kailani, Imriti, Maksud, Alfiyah, dan Kawakib. Itu diprogram di lembaga formal yang kurikulumnya berbasis kurikulum formal dari pemerintah yang dilaksanakan pada pagi hari mulai dari MTS sampai aliyah. Saudari Fadia, coba baca faslun wasiwaku mustahabun sampai indal qiyami ila sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun dini ka'adun dapan istamfasal wasiwaku bantiling siwak mustabun pada kesenataki bi kulli halin yang dalam sakapin tengka illa ba'da zawali angin samarina lengsera areh lisoy mikan di orang siapa sah wa tiling siwak di tala tati mawa di yang dalam terlalu banyak kenangan asyad tu pada kali sangat istihbaban ara-ara kesunatan yang datawirul fahmi nalikana auba wanalesan min asmin ditangakan wa wairihi ban lain asmin wa indal qiyami bannalikana cekeh menanau dari tedung wa indal qiyam bannalikana ngatep ila salat tidak salat. Contohnya adalah lafaz ja'at allati qoma abuha. Datang pasira orang bini se, qoma mancing abuha pasira bapak niyo allati. Di mana silahnya? Lafaz qoma abu. Karena ini susunan fi'il dan fa'il masuk kepada jumlah. Aidnya atau domirnya adalah lafaz yang kembali kepada isim mausul. Paham ya?
mun isim mulai dirofa nasab mujirah, mun fi'il mulai dirofa nasab jasm. Benih cuman hitung i'rab. Artinya bukan hanya neng i'raban melolo, tapi neng asapa i'rab kelebihan harakat. Contohnya ya zaidun Arya sih contohnya rofa si i'rab kelebihan harakat. Lembaga Pendidikan Islam Nurul Salah ini tentu merupakan lembaga pondok pesantren yang berbasis akhlak dan kompetensi ilmu pengetahuan agama. Tetapi kita juga membuka jalur formal yang mengikuti perkembangan yang resmi dari pemerintah, izin operasional dari pemerintah, dan kita tidak boleh tidak harus mengikuti. Dan alhamdulillah di sini sudah dikembangkan beberapa program. Kita bisa dikatakan tidak ketinggalan insya Allah secara umum. Seperti di MI ada program taekwondo untuk melatih mental dan memberikan hiburan kepada anak-anak, dan itu disukai anak-anak. Dan kemarin alhamdulillah prestasi di tingkat Madura. Kemudian di MTS itu diajari bahasa Mandarin. Perkembangan dinamika hari ini itu juga bukan hanya bahasa Inggris, sebagaimana pondok lain juga sudah mempelajari bahasa Mandarin. Kemudian di Alia kita kembangkan desain grafis, dan ini kebutuhan siswa ke depan sebagaimana kita pahami hari ini berbasis IT semuanya, di mana kita memiliki lembaga balai diklat yang berbasis komputer. Jadi anak-anak Alia ini digodok pengetahuan komputernya, atau di multimedia itu dikembangkan seperti itu. Ini harapannya bisa melahirkan kader-kader yang siap berkompetisi baik di bidang ubudiyah, baik di bidang ilmu diniyah maupun ilmu secara umum. Harapannya semoga kita bisa menjadi tempat yang bisa melahirkan generasi-generasi Islam yang tidak kalah dalam bersaing. Pesantren lahir dari desa, dari kebutuhan masyarakat, sehingga desa nanti yang akan mengenyam hasilnya, yang akan memanfaatkan hasil yang diproduk di pesantren. Pesantren tidak lepas dari komunitas awal yang didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengambil contoh ya, pesantren pertama misalnya, banyak teori tentang pesantren, tapi saya lebih tertarik pada apa yang dikatakan oleh Akram Diya Al-Umari dalam kitabnya Al-Mujtama'ul Madani Khosa'isuhu wa Dawabituhu, bahwa pesantren pertama itu adalah Ahlus Suffah. Jadi Rasulullah sendiri yang membentuk dengan ketua Abu Hurairah, jadi sekitar beberapa orang sahabat yang memang khusus mengkaji atau khusus menimba ilmu dari Rasulullah. Mereka tidak punya pekerjaan lain, sehingga dari Ahlus Suffah ini kemudian lahir ulama-ulama yang kemudian menyebar ke berbagai daerah untuk memberikan pencerahan dan membagi atau menyebarkan ilmu bagi masyarakat. Saya kira di sini juga bisa menjadi contoh. Jadi lembaga-lembaga yang ada di desa ini bisa bersinergi, apa yang bisa saling memberikan kontribusi, saling mengisi apa kelebihan dan kekurangan. Jangan sampai kemudian terjadi rivalitas atau konflik.
Jadi sebenarnya pendidikan itu jangan terlalu dipaksakan dengan media, dengan teknologi. Tidak bisa. Pendidikan itu harus mengalir, harus alami. Karena bagaimanapun dunia ini, misalnya sekarang diidentikan dengan global, dengan teknologi yang berbasis IT dan sebagainya, itu hanya segelintir orang saja sebenarnya yang menikmati dan merasakan. Kita di Indonesia aja masih banyak masyarakat yang hidup di hutan-hutan. Sampai saat ini nih banyak orang yang hidup di hutan, banyak suku-suku yang masih terasing. Tadi mengapa orang banyak lari ke pesantren? Karena orang pasti akan menginginkan spiritualisme, bukan hanya materi, sekaligus nilai-nilai. Ya, itu yang diinginkan, karena itu yang membuat karakter dan kesadaran masyarakat maju. Itu yang makanya di negara-negara maju itu pendidikan, kejujuran, disiplin itu dari awal sudah ditanamkan. Ketika pendidikan sudah melenceng dari relnya, yang terjadi seperti saat ini. Pendidikan hanya sebuah alat, jadi sebuah alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat materi, tujuan-tujuan yang bersifat ini. Jadi sudah bukan nilai-nilai yang membentuk kesadaran lagi. Saya kira